Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel para pengguna penjahitan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sampling, Nyquist, dan konvolusi. Mungkin ini adalah konten pertama saya. Perkenalkan, nama YouTube saya itu Gabriel Francismo. Jadi selamat menikmati materi yang saya paparkan pada saat ini. Oke, sampling. Sampling itu adalah proses pengubahan sinyal sinyal analog yang berbentuk sinyal waktu kontinu menjadi sinyal waktu diskrit. Jadi sinyal waktu kontinu itu adalah sinyal analog yang dalam bentuk yang kontinu dan diubah ke bentuk digital sehingga bentuk digital itu menjadi diskrit. Jadi proses sampling ini adalah mengubah sinyal waktu yang kontinu menjadi sinyal waktu yang diskrit. Di sini secara matematis dituliskan XS N sama dengan XNT, di mana T itu adalah periode dari samplingnya dan F itu sama dengan seper T, itu frekuensi dari samplingnya. Nah, di sini ilustrasinya seperti ini. Jadi sinyal analog itu berbentuk continuous, di sini terlihat pada gambar, dan diubah menjadi bentuk sinyal digital yang berbentuk diskrit dengan garis-garis tegak lurus seperti ini, sehingga membentuk suatu fungsi yang diskrit. Dan sinyal digital ini bisa dikembalikan menjadi sinyal analog kembali. Nah, perlu diperhatikan di sini, jika periode dari sinyal digital itu menurun atau frekuensinya meningkat, maka jumlah sampel itu meningkat, namun kemungkinan mengakibatkan banyak penyimpanan memori. Jadi di sini jika T yang digunakan artinya banyaknya sampel yang diambil dari setiap waktu tertentu, maka akan mengakibatkan banyak memori karena banyak sampel yang diambil dalam suatu waktu. Tapi kalau jika T-nya meningkat, artinya semakin sedikit sampel yang diambil dari suatu waktu, atau juga dibilang frekuensinya menurun, akan mengakibatkan undersample. Undersample itu ketika frekuensi sampelnya itu kurang dari 2 kali frekuensi maksimum dari sinyal analog. Itu nanti akan dijelaskan dalam teori Nyquist nanti, kenapa bisa mengakibatkan undersample. Kemudian ada sampling properties. Di sini sifat-sifat sampling itu bagaimana cara kita mengubah sinyal analog itu menjadi sinyal digital. Di sini ada prosesnya. Nah, di sini tujuan kita itu dari suatu waktu tahu ini akan mengambil satu sampel di sini. Jadi fungsi sampling itu bisa dituliskan dengan YT sama dengan X tau, di mana T-nya sama dengan tau, dan 0 ketika T-nya tidak sama dengan tau. Jadi di sini hanya diambil satu sampel, artinya pada saat T-nya sama dengan tau, maka X sama dengan tau, begitu. Nah, bagaimana cara mendapatkan fungsi sampling ini? Nah, kita membutuhkan delta function, di mana delta function ini didefinisikan sama dengan delta T sama dengan tidak terhingga ketika T-nya sama dengan 0 dan 0 ketika T-nya tidak sama dengan 0. Artinya bisa diilustrasikan ada suatu fungsi di sini waktu T-nya sama dengan T4, terus delta X-nya sama dengan seperti T4. Jadi diluas dari waktu T-nya sama dengan T4, maka luasnya sama dengan 1. Nah, makin lama nilai T ini dibuat mengecil sampai mendekati 0, sampai dia tidak terhingga gitu. Jadi di sini delta T-nya tidak terhingga waktu T-nya sama dengan 0.
karena dia buat panjang lebarnya itu, lebar T-nya itu semakin mengecil mendekati 0. Nah, di sini ada shifting. Shifting itu bisa dibilang pergeseran dari fungsinya itu. Jadi di sini ada delta T dikurang tau sama dengan tidak terhingga waktu T sama dengan tau, dan 0 waktu T tidak sama dengan tau. Kemudian delta function ini akan dikalikan dengan fungsi continuous tadi. Jadi bisa didapatkan dari delta function dikalikan dengan fungsi continuous tadi akan mendapatkan fungsi sampling. Jadi di sini yang merah-merah ini bisa dihapus, yang kita butuhkan yang garis biru ini. Jadi nanti fungsi sampling itu yang biru-biru ini, karena dia discrete gitu kan. Jadi bisa dituliskan secara matematis, YT itu sama dengan integral dari min hingga sampai positif tau x t dikali delta t kurang tau dt sama dengan xt dari min hingga sampai tau positif delta t kurang tau dt. Karena integral ini hasilnya 1 karena luas yang kita lihat tadi yang sebelumnya, di sini luasnya 1 karena di sini makin lama lebar waktunya berkecil tapi luasnya tetap 1 begitu. Jadi di sini YT itu sama dengan XT-nya selama periode tertentu begitu. Oke, selanjutnya kita mencoba apa itu Nyquist itu. Nah, Nyquist itu adalah sampling rate minimum omega s sama dengan 2 kali omega m, atau frekuensi sampel sama dengan 2 kali frekuensi maksimum yang dibutuhkan untuk merecover sinyal analog tadi. Itu namanya Nyquist rate. Jadi frekuensi minimum yang harus dibutuhkan supaya sinyal digital itu tidak undersample. Undersample artinya tidak, kualitasnya tidak buruk gitu. Itu minimal 2 kali omega m. Omega s sama dengan 2 kali omega m. Kenapa begitu? Nah, di sini lihat oversampling. Jadi di sini ketika omega s-nya lebih besar dari 2 omega m, ya artinya di sini ada jeda, ada jarak antara ini omega m dan ini minus omega m, ini omega m, dan di sini garis yang putus-putus ini adalah omega s. Jadi di sini omega s itu lebih besar dari 2 kali omega m. Ini omega m, ini omega m. Jadi dia ini omega s, jadi dia harus lebih besar 2 kali dari omega m. Kenapa? Karena supaya di sini tidak ada amplitudo dari frekuensi tertentu, amplitudo dari sinyal tersebut tidak bertabrakan dengan frekuensi yang sama gitu. Jadi di sini omega s harus lebih besar dari 2 kali omega m. Kemudian ada undersampling. Undersampling ini ketika omega s kurang dari 2 omega m. Jadi di sini ada suatu overlapping. Jadi ada tumpang tindih di sini antara omega s dengan omega m nantinya. Begitu. Kemudian Nyquist rate. Nah, di sini adalah titik minimum dari sampling itu tidak undersample. Jadi sinyal itu tidak undersample ketika omega s sama dengan 2 kali omega m, atau frekuensi sampelnya sama dengan 2 kali frekuensi maksimum.
Nah, contoh soalnya itu carilah Nyquist rate dan Nyquist interval untuk sinyal tersebut. Ada sinyal MT sama dengan cos 100 pt tambah 2 sin 200 pt. Kita harus mencari Nyquist rate-nya. Nah, di sini ada MT sama dengan, kita jabarkan jadi XIT ditambah X2T, dimana X1T itu sama dengan cos 100 pt, dimana omega itu omega 1 sama dengan 100 pi, dan X2T sama dengan 2 sin 250 pt. Omega 2 itu sama dengan 200 pi. Jadi di sini dari perbandingannya ini omega 2 lebih besar dari omega 1. Sehingga omega maksimum dari sinyal ini, sinyal MT ini adalah 200 pi. 200 pi itu omega maksimumnya. Jadi frekuensi maksimumnya itu adalah 200 pi per 2 pi. Hasilnya 100 Hz. Begitu. Next. Sekarang konvolusi. Konvolusi itu adalah sebuah integral yang mengekspresikan jumlah fungsi yang satu dengan yang lain ketika digeser pada suatu waktu. Jadi konvolusi itu adalah suatu perhitungan integral untuk mencari nilai overlapping dari dua sinyal. Jadi bagaimana dua sinyal tersebut dikonvolusikan sehingga membentuk suatu sinyal yang baru. Di sini bisa dituliskan YT sama dengan HT. Di sini tanda bintang ini adalah operasi konvolusi dengan XT. Bisa dituliskan sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga X tau dikali H T min tau D tau. Nah, di sini bagaimana proses konvolusinya? Nah, yang pertama itu substitusi nilai. Nilai T itu diganti dulu dengan nilai tau. Di sini XT diganti dengan X tau dan HT diganti dengan H tau. Terus yang kedua, time reversal. Artinya nilai tau pada fungsi itu diberi tanda negatif. H tau diganti menjadi H min tau. Begitu. Kemudian ada time shifting, artinya suatu sinyal tersebut grafiknya itu digeser-geser gitu. Digeser-geser sebanyak senilai T di sini. Jadi H min tau itu diubah menjadi H min dikalikan tau dikurang T, jadi H T min tau. Terus kemudian diintegralkan, nilai integral dari minus tak hingga sampai tak hingga X tau kali H T min tau D tau. Nah, contohnya bagaimana? Di sini ada contohnya. Di sini ada XT sebagai input dan HT sebagai impulse response-nya. Jadi di sini XT itu bisa dituliskan secara matematis ketika T-nya kurang dari 0, maka XT-nya 0. Dan ketika T-nya antara 0 sampai 2, XT-nya sama dengan 1. Dan ketika T-nya lebih besar dari 2, maka kembali menjadi 0. Di sini HT secara matematis bisa ditulis ketika T-nya lebih kecil dari 0, maka HT-nya sama dengan 0. Ketika T-nya antara 0 sampai 1, dia HT-nya sama dengan 1. Kemudian jika T-nya lebih besar dari 1, maka HT-nya 0. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, kita ikuti flow tadi. Yang pertama itu substitusi nilai. Nilai T itu diganti dengan nilai tau. XT menjadi X tau, kemudian HT menjadi H tau. Di sini tau itu merepresentasikan nilai waktu sewaktu-waktu pada T-nya gitu.
Kemudian time reversal, kita mengganti nilai tau pada fungsi h. Di sini h menjadi nilai negatif. Jadi di sini karena dia diubah menjadi negatif, yang awalnya dia grafiknya seperti ini jadi terbalik seperti ini. Istilahnya, ilustrasinya ini adalah cerminan dari sini. Dilakukan pencerminan begitu. Kemudian yang ketiga, time shifting. Kita geser grafik yang sudah kita scaling tadi menjadi kita geser menjadi senilai t gitu. Jadi di sini yang tadi jaraknya dari min 1 sampai 0, di sini jadi t min 1 sampai t. Begitu. Jadi h min t itu menjadi h min tau kurang t. Jadi akhirnya h t min tau. Kemudian dilakukan proses integral. Di sini proses integralnya kita lihat ada dua kasus. Di sini kasus pertama, waktu t lebih kecil dari 0, di sini posisinya ht min tau itu berada di sini. Berada di sebelah kiri, tidak ada overlapping antara ht min tau dengan x tau. Jadi di sini karena tidak ada overlapping, jadi nilai luasnya, nilai overlappingnya sama dengan 0. Jadi yt di sini sama dengan 0. Terus ada kasus kedua, ketika t-nya sama dengan 0 sampai 1. Jadi di sini karena dia bergeser ke kanan, jadi ht min tau ini ada overlapping dengan x tau. Jadi di sini kita hitung berapa luas overlappingnya dari 0 sampai 1. T-nya di sini 0 sampai 1. Jadi di sini kemungkinan dengan secara integral kita tulis yt itu sama dengan 0 sampai t 1 d tau. Jadi di sini setelah dikalkulasikan, maka yt itu waktu 0 t sama dengan 0 sampai 1, maka nilainya sama dengan t. Kasus ketiga, t-nya antara 1 sampai 2. Di sini overlappingnya semakin membesar. Jadi di sini bisa dikalkulasikan yt itu sama dengan integral dari t min 1 sampai t 1 d tau. Secara matematis, maka ini bisa dihitung seperti persegi. Ini lebarnya, terus ini panjangnya kan 1. Jadi lebarnya itu kan t kurang t min 1. Jadi 1 kali 1. Jadi waktu t-nya antara 1 sampai 2, yt-nya itu sama dengan 1 kali 1, yaitu 1. Begitu. Terus waktu case keempat, dia kembali menyusut overlappingnya dari waktu t-nya dari 2 sampai 3. Overlappingnya semakin mengecil. Di sini bisa kita lihat waktu taunya 2 sampai 3 ini, di sini ada overlapping, masih ada overlapping. Jadi di sini bisa dituliskan yt-nya itu integral dari t min 1 sampai 2. 1 d tau. Kemudian kita kalkulasikan. Di sini bisa kita ibaratkan seperti persegi panjang. Ini lebarnya dan panjangnya adalah 1. Jadi lebarnya itu 2 kurang t kurang 1. Jadi di sini 2 kurang t tambah 1 itu kan 3 kurang t. Karena panjangnya 1, jadi 3 kurang t dikali 1, jadi 3 kurang min t kurang t. Jadi yt waktu t-nya antara 2 sampai 3, yt-nya sama dengan 3 kurang t. Kemudian case kelima, t-nya lebih besar dari 3. Nah, di sini semakin lama semakin menggeser ht min tau-nya, semakin tidak ada overlapping. Jadi yt itu sama dengan 0 waktu t lebih besar dari 3. Nah, dari kelima case ini apa yang bisa kita simpulkan? Bisa kita simpulkan yt itu bisa
tuliskan dengan 0 dari T kurang dari 0 terus sama dengan T waktu T antara 0 sampai 1 sama dengan 1 waktu T sama T antara 1 sampai 2, 3 sama dengan 3 min T sewaktu T antara 2 sampai 3, dan 0 waktu T lebih besar dari 3. Nah, grafik YT bisa dituliskan seperti gambar ini, bisa digambarkan seperti ini. Nah, waktu dia kurang dari 0 dia konstan di 0, kemudian waktu 0 sampai 1 dia menaik, terus waktu 1 sampai 2 dia 1, terus dia turun waktu 2 sampai 3 T-nya 2 sampai 3, kemudian 0 lagi waktu T-nya lebih besar dari 3. Nah, di sini YT ini bisa dituliskan dalam bentuk rem signal. Itu artinya dalam bentuk kayak tanjakan gitu, suatu kemiringan. Jadi di sini YT itu bisa dituliskan sama dengan 0 terus ditambah dengan 1 karena ini kemiringannya 1, karena tangan 45 derajat kan 1 dikalikan dengan signal rem dari T kurang 0 karena di sini mulanya 0, kemudian dia kan min 1. Kenapa? Karena dia dari kemiringannya kan awalnya 1 jadi 0, jadi dia jadi minus 1 karena dia kemiringannya jadi berkurang. Min 1 dikali R signal rem dari T min 1, kemudian dia turun lagi makanya dia min 1, signal rem dari T min 2, kemudian dia naik lagi jadi konstan 1 dikali R T min 3. Jadi di sini bisa dilihat YT itu sama dengan RT dikurang RT min 1 kurang RT min 2 ditambah RT min 3. Sekian dari penjelasan saya tentang sampling, Nyquist, dan convolution. Jadi semoga semuanya mengerti. Sampai jumpa kembali di materi selanjutnya. Bye bye.